Pernahkah kamu membayangkan bagaimana negara-negara di dunia bisa bekerja sama, saling membantu, dan mengambil keputusan bersama untuk hal-hal besar yang memengaruhi banyak orang? Dari isu perdamaian, ekonomi, sampai pendidikan, semuanya bisa berjalan karena ada bentuk kerjasama yang lebih luas daripada sekadar hubungan dua negara. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana kerjasama itu terbentuk, bagaimana negara-negara saling terhubung, dan kenapa peran organisasi internasional, baik regional maupun global, itu sangat penting bagi masa depan dunia dan juga bagi kita. Yuk, kita mulai. Organisasi regional adalah kelompok kerjasama yang dibentuk oleh beberapa negara dalam satu kawasan atau wilayah tertentu. Tidak seperti organisasi global yang mencakup seluruh dunia, organisasi regional hanya fokus pada negara-negara yang letaknya berdekatan atau berada dalam satu benua. Organisasi regional muncul karena negara-negara yang berada dalam satu kawasan biasanya memiliki kebutuhan dan masalah yang mirip. Dengan bergabung dalam organisasi regional, negara-negara tersebut bisa bekerja sama untuk meningkatkan keamanan, ekonomi, budaya, dan pembangunan di wilayah mereka. Mereka berbagi kepentingan yang sama, sehingga kerjasamanya bisa lebih cepat dan lebih fokus. Di kawasan Asia dan Pasifik sendiri, terdapat dua organisasi regional penting memainkan peran besar dalam membentuk hubungan antar negara, yaitu ASEAN dan APEC. ASEAN lahir pada tahun 1967 ketika negara-negara Asia Tenggara ingin keluar dari ketegangan politik yang berlangsung pada masa Perang Dingin. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina mendirikan organisasi ini untuk menciptakan stabilitas, membangun kepercayaan, dan membuka peluang kerjasama ekonomi. Sejak itu, ASEAN banyak berperan dalam mengurangi konflik di kawasan, termasuk membantu proses perdamaian di Kamboja dan membangun integrasi ekonomi melalui AFTA. Hubungan antar negara Asia Tenggara menjadi lebih harmonis, dan bagi Indonesia, ASEAN menjadi wadah penting untuk memperkuat diplomasi, meningkatkan perdagangan, dan menjaga keamanan regional. Secara global, ASEAN berkembang menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan memiliki pengaruh besar dalam menjaga stabilitas antara negara-negara besar. Sementara itu, APEC muncul pada tahun 1989 bukan karena konflik, tetapi karena kebutuhan negara-negara Asia Pasifik untuk menghadapi tantangan globalisasi. Negara-negara di kawasan ini ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan memastikan perdagangan lintas Pasifik tetap terbuka. Fokus APEC selalu pada ekonomi, inovasi, dan perdagangan bebas. Salah satu momen sejarah terpenting APEC terjadi di Indonesia tahun 1994, ketika lahir Bogor Goals, sebuah komitmen liberalisasi perdagangan yang mengarahkan kerjasama APEC hingga sekarang. Forum ini mempertemukan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang dalam kerjasama yang saling menguntungkan. Bagi Indonesia, APEC membuka akses pasar besar, meningkatkan investasi, dan memberi peluang bagi UMKM untuk masuk ke ekonomi global. Di tingkat dunia, APEC memiliki peran sangat besar karena anggotanya menyumbang lebih dari setengah ekonomi global dan menjadi penggerak utama perdagangan internasional. ASEAN dan APEC sama-sama memperkuat hubungan antar negara, namun dengan fokus yang berbeda. ASEAN membangun stabilitas dan integrasi kawasan Asia Tenggara, sementara APEC mendorong kerjasama ekonomi lintas benua. Kedua organisasi ini membawa dampak penting bagi Indonesia dan dunia, baik dalam perdamaian, pertumbuhan ekonomi, maupun perdagangan internasional. Organisasi global adalah lembaga yang bekerja melampaui batas negara, menghubungkan banyak negara untuk menyelesaikan masalah bersama. Mereka hadir karena ada persoalan yang terlalu besar jika ditangani satu negara saja, seperti perdamaian, kesehatan, lingkungan, dan perdagangan internasional. Di dalamnya, negara-negara berkumpul, berdiskusi, membuat aturan, dan bekerja sama agar dunia menjadi lebih aman dan lebih adil. Misalnya, PBB membantu menjaga perdamaian dan memberi bantuan saat terjadi bencana. WHO menangani masalah kesehatan dunia seperti wabah penyakit, dan UNICEF bekerja melindungi hak serta kesejahteraan anak-anak di berbagai negara. Dengan kata lain, organisasi global ada untuk memastikan bahwa negara-negara dapat bekerja sama dalam
memecahkan persoalan yang mempengaruhi seluruh umat manusia. Di tingkat dunia, dua organisasi global yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat internasional adalah PBB dan salah satu badan khususnya, UNESCO. PBB didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua, ketika dunia hancur oleh konflik besar dan negara-negara menyadari perlunya lembaga internasional yang mampu menjaga perdamaian, mencegah perang, dan membangun kerjasama global. Melalui berbagai organ seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan badan-badan khusus lainnya, PBB berperan dalam menyelesaikan konflik, mengirim pasukan perdamaian, memberikan bantuan kemanusiaan, mengatur hubungan antar negara, serta menjadi forum diplomasi terbesar di dunia. Dampaknya terasa luas. Negara-negara dapat menyelesaikan masalah secara damai, standar hak asasi manusia diperkuat, dan dunia memiliki sistem koordinasi global untuk menangani isu besar seperti perubahan iklim, pengungsi, hingga keamanan internasional. Bagi Indonesia, PBB menjadi wadah penting untuk memperkuat posisi internasional, terlibat dalam misi perdamaian dunia, serta mendapatkan bantuan saat bencana besar seperti tsunami Aceh. Di bawah payung PBB berdiri UNESCO, Organization for Education, Science and Culture, yang fokus pada pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pelestarian warisan dunia. UNESCO lahir pada tahun 1945 karena dunia menyadari bahwa perdamaian tidak hanya dibangun melalui politik, tetapi juga melalui pendidikan, ilmu yang maju, dan pelestarian budaya. Peran UNESCO terlihat dalam banyak hal, termasuk penetapan situs warisan dunia, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan budaya dan bahasa yang terancam punah, serta pengembangan ilmu pengetahuan agar masyarakat global dapat hidup lebih damai dan berkelanjutan. Indonesia mendapat banyak manfaat dari organisasi ini, mulai dari pengakuan situs-situs seperti Borobudur, Prambanan, Komodo, dan Batik, hingga program pendidikan dan riset yang mendukung pembangunan nasional. Di tingkat dunia, UNESCO membantu negara-negara membangun pemahaman lintas budaya dan bekerja sama dalam menjaga warisan umat manusia. PBB dan UNESCO, yang merupakan bagian dari organisasi global hadir untuk mengatasi masalah-masalah global yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. PBB menjaga perdamaian dan kerjasama internasional, sementara UNESCO membangun fondasi perdamaian melalui pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Keduanya memiliki dampak besar bagi Indonesia dan dunia dalam menciptakan tatanan global yang lebih aman, berpendidikan, dan saling menghargai. Singkatnya, organisasi regional dan global dibentuk karena negara-negara butuh bekerja sama. ASEAN dan APEC mewakili kerja sama wilayah, membantu tetangga saling mendukung dalam keamanan dan ekonomi. Sementara PBB dan UNESCO adalah kerja sama dunia yang menjaga perdamaian, pendidikan, dan budaya. Semua organisasi ini menunjukkan bahwa ketika negara-negara bersatu, dunia bisa menjadi lebih aman, lebih maju, dan lebih sejahtera, termasuk bagi Indonesia. Dan itulah bagaimana organisasi regional seperti ASEAN dan APEC, serta organisasi global seperti PBB dan UNESCO, bekerja membangun dunia yang lebih damai, stabil, dan saling terhubung. Semua ini mengingatkan kita bahwa manusia memang diciptakan untuk hidup dalam komunitas, saling menolong, dan bekerja sama, bukan berjalan sendiri. Dalam perspektif Kristen, ini sejalan dengan panggilan Tuhan agar kita menjadi pembawa damai dan terang bagi sesama. Ketika bangsa-bangsa bekerja sama, kita melihat gambaran kecil dari kehendak Allah tentang persatuan dan kebaikan bersama. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini memberkati, menginspirasi, dan sampai jumpa di video berikutnya.